Tidak berselang lama, teman-teman yang lain juga datang. Oyang melihat Jianbai sedang marah lalu mempermainkannya. Sambil mencolek dagu Jianbai, ia berkata, "Wah, lagi marahan ya?" Kelakuan Oyang yang tidak tahu situasi membuat Nana marah lalu menendang pantatnya. 人家小两口吵架，你 Namun anehnya, semakin marah, Nana malah semakin erat menggandeng Oyang. Saat mereka tahu apa masalahnya, muncul pro kontra. Ada yang membela Weiwei dan juga ada yang mencurigai Weiwei. Salah satu yang paling vokal membela Weiwei adalah Xiaoxi. Selain dia, Oyang juga sangat percaya pada Weiwei. Namun Nana mengajar dia lalu berkata, "Kamu nggak usah ikut-ikutan." 今天早上收到的。 Baru saja mengajar Oyang, Nana langsung mesra lagi di pelukannya. Di sisi lain, Jianbai stres melihat tingkah teman-temannya yang aneh. Mengapa mereka mudah dikelabui hanya dengan mimik wajah Weiwei yang sedih? Karena sudah tidak beres, akhirnya Jianbai pergi tanpa sepatah kata pun. Weiwei mau mengejarnya tapi dicegah oleh Xiaoxi. "Biarkan saja dia pergi, untuk apa kamu kejar orang seperti itu?" ucap Xiaoxi. 他冤枉人了，他还好意思发脾气？ Saat pulang sekolah, Xiaoxi mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Jianbai. Di sisi lain, Jinghao adalah sahabat Jianbai. Ia berusaha menghibur Xiaoxi lalu meyakinkan bahwa Jianbai itu orang yang baik. Pasti dia punya alasan kuat menuduh Weiwei. "Gak usah dipikirin lagi ya," ucap Jinghao. Setelah melupakan masalah Jianbai dan Weiwei, tiba-tiba direktur sekolah menyapa Jinghao. Ia ada keperluan dengan Jinghao sehingga memintanya ikut naik mobil. 是你帮了他不少的忙。 Di sisi lain, Xiaoxi terlihat bingung karena perasaannya campur aduk. Di hadapannya adalah wanita yang telah melahirkan sekaligus membuangnya. Jinghao berkata pada Xiaoxi, "Kalau ada apa-apa langsung telepon aku." Namun Xiaoxi tidak menjawab. Sampai mobil itu hilang dari pandangannya, Xiaoxi hanya diam lalu melihat ke langit dan menghela nafas. Xiaoxi telah melalui kehidupan yang berat selama ini. 回去给你打电话。 Diam-diam, Sengxi memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Ia melihat Xiaoxi duduk sendirian, dan ia tahu Xiaoxi pasti ada masalah. Sengxi akhirnya duduk menemani Xiaoxi. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Hai." Xiaoxi pun jengkel karena di momen sedih ini, ia malah digodain. 我跟你很熟吗？ Tapi Xiaoxi tidak tahu kalau Sengxi sengaja melakukan itu untuk menghiburnya. Dan pada akhirnya, Sengxi berhasil membuat Xiaoxi tersenyum. Mereka duduk cukup lama. Setelah Xiaoxi merasa baikan, ia akhirnya pergi. Sengxi sangat kasihan karena ditinggal begitu saja. Esok harinya, Weiwei menunggu Jianbai di depan sekolah. Ia membuat kue kesukaan Jianbai dengan harapan semoga Jianbai mau memaafkannya. Namun saat memberikan kue itu, ternyata Jianbai sama sekali tidak luluh. Ia justru meminta Weiwei untuk tidak menampakkan wajahnya lagi. 但是我们不可能再在一起了。 和我没有关系。 Jianbai berkata, "Aku bukan pacarmu. Mengapa aku harus menerima kue ini?" "Oh iya, aku ingat. Kau selalu membuat kue berlebih dan menyuruhku berbagi dengan Jinghao kan? Ternyata kue ini memang sengaja kau buat untuk Jinghao ya?" Weiwei berusaha menahan Jianbai supaya tidak pergi. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Jianbai, kali ini aku sungguh-sungguh membuatnya untukmu. Lihatlah, ini kue kesukaanmu kan?" Sayangnya Jianbai membuang kue itu sehingga berserakan di lantai. Pria itu akhirnya pergi, tanpa belas kasihan sedikit pun. 你吃一块好不好？建白，建白，建白。 Sedangkan Weiwei menangis sambil memunguti kue yang ia buat susah payah. Wanita itu sangat malang, tapi semua karena ulahnya sendiri. Kabar putusnya Weiwei dan Jianbai mulai menyebar di sekolah. Diam-diam, seorang wanita bernama Jiayu menguping masalah itu. Dia adalah wanita paling populer di sekolah sekaligus paling galak. Wanita itu bertanya pada teman-temannya, "Apa yang kalian bicarakan hanya gosip atau sungguhan?" Saat dijawab kalau itu sungguhan, Jiayu pergi sambil memasang muka juteknya. Tapi di luar kelas, ia langsung kegirangan. Ternyata Jiayu menyimpan rasa pada Jianbai, dan ini adalah momen yang ditunggu-tunggu selama ini. 我建白把白薇给甩了。哦，那你很多人在校门口都看见了，是真的吗？好。
Saat jam olahraga, Jianbai pergi ke lapangan. Di sana ada teman-teman Weiwei yang tidak suka pada Jianbai. Saat Jianbai menaruh tasnya, seorang dari mereka menjatuhkan tas itu dengan sengaja. Awalnya Jianbai tidak mau ambil pusing dan menaruh tasnya lagi, tapi teman Weiwei terus menjatuhkan tasnya lagi. Jianbai pun mulai kesal. Ia berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Teman-teman Weiwei berkata, "Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu saja yang tidak benar menaruh tasnya. Atau kamu mau menindas kami seperti yang kamu lakukan pada Weiwei tadi pagi." 可不是白薇，这么好欺负，你不要太猖狂。 Di sisi lain, Jianbai tidak mau ribut. Ia menahan emosinya lalu pergi dari sana. Setelah pulang sekolah, Weiwei pulang bersama Xiaoxi. Saat melihat Weiwei yang masih sedih, akhirnya Xiaoxi berkata, "Lebih baik aku beri Jianbai pelajaran." Namun Weiwei menahannya. Jangan begitu. Ini bukan kesalahan dia," ucap Weiwei. 你对他一点都不生气，你管他生不生气干嘛呀？ Xiaoxi pun bingung untuk apa Weiwei terus membela Jianbai. Weiwei berkata, "Jika kamu mau membantuku, tolong berikan tiket ini pada Jianbai." Ternyata Weiwei berencana mengajak Jianbai menonton di bioskop. Di sisi lain, Jiayu terus bernyanyi karena bergembira dengan putusnya hubungan Jianbai dan Weiwei. Xiaoxi yang juga merupakan temannya bertanya, "Kayaknya lagi bahagia nih." Jiayu menjawab, "Ya, aku sangat bahagia." 因为太好看啦。 Mereka tinggal dalam satu rumah, tapi sebenarnya suka bertengkar seperti musuh. Tiba-tiba Xiaoxi menerima telepon dari Weiwei. Diam-diam Jiayu menguping pembicaraan mereka. Ia akhirnya tahu rencana Weiwei dan berencana menggagalkannya. Saat Xiaoxi bersiap untuk pergi memberikan tiket itu, Jiayu melihat tiketnya lalu memikirkan sebuah ide. Jiayu mendatangi ayah Xiaoxi lalu berbohong kalau Xiaoxi mau main. Jiayu berkata, "Paman, apakah kamu tahu sekarang Xiaoxi sedang dekat dengan laki-laki? Sebentar lagi ia mau berkencan." Ayah Xiaoxi terkejut. "Apa kamu bilang? Ini tidak bisa dibiarkan." Jiayu terus mengompor-ngompori ayah Xiaoxi. 听你的话，尽量不跟他来往。 Akhirnya untuk mencegah Xiaoxi pergi, ayahnya pura-pura sakit perut. Pria itu berkata, "Tidak apa-apa nak, pergi saja, urus urusanmu." Mendengar itu membuat Xiaoxi tidak tega. Ia meminta tolong pada Jiayu untuk memberikan tiket itu pada Jianbai. Jiayu pun dengan senang hati menerimanya. Ia lalu berkata, "Paman cepat sembuh ya." Setelah rencananya berhasil, Jiayu akhirnya memberikan tiket itu pada seorang temannya yang tomboy. Wanita itu cukup terkejut karena harga tiketnya lumayan mahal. Sebagai gantinya, ia memberikan sebuah buku yang mengajarkan cara menaklukkan hati laki-laki. Betul-betul sangat pas dengan kondisi Jiayu yang mau mendekati Jianbai. Tidak pakai lama, malam harinya Jiayu langsung mempraktekkan setiap instruksi dari buku tersebut.